Halo semuanya, udah mulai kerasa belum nih hawa-hawa tegang menjelang UAS statistik? Saya ngerti banget, otak pasti rasanya udah penuh sama tumpukan rumus dan angka ya kan? Nah, tenang aja, tujuan kita di sesi bahas materi hari ini adalah buat ngebikin ringkasan yang super mudah dipahami buat persiapan UAS kalian yang komprehensif. Anggap aja panduan ini sebagai kit pertolongan pertama alias survival kit kalian buat tempur di ujian nanti. Yuk langsung aja kita bedah. Biar nggak bingung, ini dia 5 amunisi yang bakal kita masukin ke kotak perkakas kita hari ini. Pertama, analisis deret waktu. Kedua, uji beda dua rata-rata. Ketiga, penggunaan uji non-parametrik. Keempat, dasar analisis regresi. Dan terakhir, tentu aja, rangkuman ujian akhir biar makin nempel di kepala. Oke, kita langsung masuk ke amunisi pertama kita. Analisis deret waktu, alias sang prediktor. Coba bayangin, kalau kalian diminta buat nebak berapa pendapatan Apple tahun depan, gimana caranya? Nah, alat inilah jawabannya. Setiap data deret waktu itu sebenarnya dibangun sama 4 komponen utama. Ada tren buat ngelihat pergerakan jangka panjang, terus musiman yang polanya berulang dalam setahun, ada juga siklis buat ngebaca gelombang fluktuasi multitahun, dan terakhir acak untuk elemen-elemen surprise yang sama sekali nggak bisa dijelaskan. Nah, ini nih poin krusialnya. Sering banget mahasiswa kehilangan poin berharga pas ujian cuma gara-gara bingung bedain dua hal ini. Ingat aja rentang waktunya. Pola musiman itu sangat bisa diprediksi dan berulang dalam waktu 1 tahun atau kurang. Tapi kalau pola siklis, dia itu fluktuasinya kayak gelombang bisnis. Butuh waktu beberapa tahun dan durasinya benar-benar nggak bisa ditebak. Terus, gimana kalau kita pakai beberapa model peramalan sekaligus buat nyari yang terbaik? Kuncinya ada di kriteria mean square error atau MSE dan mean absolute deviation atau MAD. Kalau lagi ngerjain soal ujian, ingat aturan Mas ini. Ibarat lagi main golf, makin kecil angkanya, makin bagus. Jadi model dengan nilai error MSE atau MAD paling rendah, dialah pemenangnya. Gampang kan? Salah satu trik pemrosesan data yang paling populer itu moving average alias rata-rata bergerak. Dan jujur aja, cara kerjanya persis banget kayak namanya. Kita tinggal hitung rata-rata dari beberapa observasi paling baru, terus kita bergerak dengan ngebuang data yang paling jadul tiap kali ada data baru yang masuk. Geser terus gitu. Masih nyambung sama yang tadi, kita juga punya yang namanya pemulusan eksponensial. Kunci dari rumus yang kelihatannya ribet ini sebenarnya cuma ada di variabel alpha. Si alpha ini ngasih bobot yang makin lama makin turun secara eksponensial ke data-data yang udah tua. Jadi intinya, data yang lebih baru bakal selalu dianakemaskan, dikasih bobot dan pengaruh yang jauh lebih besar buat hasil ramalan kita. Lanjut ke amunisi kedua kita, uji beda dua rata-rata. Kita panggil dia sang komparator. Kalau di soal ujian kalian disuruh ngebuktiin apakah dua kelompok itu emang beneran beda secara nyata atau cuma kebetulan doang, langkah pertama yang mutlak harus kalian lakuin adalah cek dulu kasus variansnya. Kalau varians populasi udah ketahuan, sikat aja pakai distribusi Z. Kalau nggak ketahuan, jangan panik. Kalian tinggal pakai distribusi T. Nah, distribusi T ini nanti dipecah lagi jadi 2 asumsi. Apakah variansnya diasumsikan sama atau berbeda? Satu lagi rahasianya, kalian wajib tahu jenis sampel yang lagi dihadapin. Misal nih, kita mau ngebandingin rata-rata keuntungan industri emas sama minyak. Itu namanya sampel independen, karena ya mereka nggak ada urusannya satu sama lain. Tapi, kalau studinya model sebelum dan sesudah, kayak ngukur berat badan orang sebelum dan sesudah ikutan program diet, nah, karena orang yang diukur itu sama, kita nyebutnya pasangan terikat atau match pairs. Oke, kita geser ke bagian ketiga, penggunaan uji non-parametrik. Ini dia, sang pelanggar aturan kita. Kadang data yang kita kumpulin di lapangan itu nggak ideal ya, malah melanggar aturan-aturan teori klasik. Pas aturan pengujian parametrik gagal total, kayak pas sampel kalian terlalu dikit atau datanya nggak terdistribusi normal, jangan buru-buru nyerah. Pendekatan non-parametrik ini adalah rencana cadangan paling ampuh. Kenapa? Karena tes ini sifatnya bebas distribusi, jadi asumsi-asumsi ribetnya jauh lebih sedikit. Biar kebayang, lihat contoh nyata ini. Anggaplah kalian mau ngebandingin gaji awal lulusan jurusan bisnis versus jurnalistik. Tapi apesnya kalian cuma dapat data dari 10 alumni per jurusan. Dikit banget kan? Nah, ukuran sampel yang super kecil inilah yang bikin uji non-parametrik jadi satu-satunya pilihan paling logis buat ngetes perbandingan 2 jurusan itu secara statistik. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, dasar analisis regresi, sang penghubung. Iya, saya tahu kok apa yang kalian rasain pas lihat gambar ini. Ngelihat tumpukan rumus regresi di papan tulis emang bikin merinding dan pusing 7 keliling. Tapi coba tarik napas dulu. Kita nggak bakal tenggelam di kerumitan coretan-coretan ini. Buat ngelewatin UAS, kita cuma perlu pegang satu konsep inti yang sebenarnya simpel banget.
Ini dia rahasia simpelnya. Di persamaan ini, huruf Y itu adalah variabel terikat, atau gampangnya target akhir yang mau kita tebak. Terus, huruf X itu adalah variabel bebasnya, yaitu faktor-faktor yang kita curigai bisa ngasih pengaruh ke si Y tadi. Inti dari semua keribukan regresi itu cuma buat ngebuktiin satu hal. Gimana sih si X ini ngaruhin si Y? Udah, itu aja. Biar lebih nancep di kepala, coba kita lihat data beneran dari ekonom Madeline Davis ini. Dia pakai regresi buat meramalkan tingkat utang suatu kota. Berarti utang ini adalah variabel Y-nya ya. Terus dia nebak angka utang itu berdasarkan dua metrik, pendapatan dan tingkat pengangguran di kota tersebut. Nah, dua metrik inilah yang jadi variabel X-nya. Dari proses inilah hubungan sebab akibat antar variabel itu bisa dibuktikan. Nah, pas ujian nanti, kalau kalian disodorin tabel output regresi, mata kalian wajib banget langsung nyari yang namanya p-value. Di contoh soal ini, p-value buat iklan radio dan surat kabar itu hampir nyentuh angka 0 mutlak. Angka sekecil ini tuh maknanya gede banget teman-teman. Ini bukti statistik yang sah, absolut, bahwa duit yang dikeluarin buat iklan itu benar-benar signifikan naikin angka penjualan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, rangkuman ujian akhir, bekal pamungkas kalian. Luar biasa, kalian udah berhasil bertahan menyerap semua materi padat ini. Kalau kalian bisa nginget satu ringkasan ini aja, percaya deh, setengah dari beban mental UAS kalian udah beres. Ingat ya, deret waktu itu buat meramal masa depan. 2 rata-rata buat ngebandingin 2 grup. Non-parametrik buat nyelamatin kalian pas datanya berantakan. Dan regresi buat ngebuktiin hubungan sebab akibat. Kunci sukses ngerjain soal UAS itu cuma satu. Tahu secara pasti kapan harus ngeluarin alat yang tepat dari kotak perkakas kalian. Jadi, pertanyaan penutupnya buat kalian nih, dari keempat amunisi statistik luar biasa yang udah kita bahas tadi, mana nih yang bakal kalian sikat dan pelajari dalam-dalam malam ini? Pilih satu, fokus, dan mulailah latihan dari situ. Makasih banyak udah dengerin rangkuman komprehensif ini, tetap semangat belajarnya, dan semoga nilai A otomatis jadi milik kalian di UAS nanti. Sampai jumpa!